Alhamdulillah kami berdua dan juga sebenarnya bersama dengan Dr. Tifa, bersama juga dengan Dr. Taufik dan juga dengan Pak Rizal Fadilah ya. Kami tadi di dalam bersama dengan tim TPUA ya, dan langsung diketuai oleh Pak Egy Sujana dan juga ada Pak Muslim Arbi, Bu Kurnia dan juga beberapa petinggi TPU yang lain. Kami alhamdulillah sudah memaparkan dan sesuai dengan kapasitas itu menyampaikan ke depan paparan dari gelar perkara khusus ya. Pertama-tama yang perlu saya sampaikan, karena saya tahu itu insya Allah itu pasti akan ada tantangan dari mereka ya, maka saya sudah siapkan dulu. Jadi supaya membuktikan nggak usah banyak pertanyaan, saya tadi sampaikan kenapa saya juga bicara soal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, sebelum tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu diberikan, saya sampaikan kalau selama ini mungkin teman-teman banyak lihat, saya dulu ikutnya keterlibatan di apa? Ini adalah surat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, masih zaman menterinya Pak Syamsul Muarif. Jadi ini surat di tahun 2003. Saya adalah termasuk diundang secara pribadi ya dari Universitas Gadjah Mada. Jadi clear kan? Saya Dr. Rismon, Dr. Tifa itu clear banget. Dan yang lainnya adalah para lembaga. Kemudian saya tadi juga sempat karena ada DPR, saya sampaikan juga. Untuk DPR saya berkali-kali menjadi ahli di DPR sebelum saya menjadi anggota DPR ya. Jadi clear banget. Ini undangan untuk khusus pribadi saya selaku ahli multimedia telematika. Dan yang paling menarik tadi membuat para penyidik itu agak ada yang senyum adalah apa? Sebelum undang-undang itu disahkan, saya justru memberikan penjelasan kepada Divisi Humas Mabes Polri waktu itu soal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang ITE. Nah, jadi saya dan Dr. Rismon tadi didengar betul dan kami itu sesuai dengan kapasitas. Kami karena dibekali dengan insya Allah ilmu pengetahuan, kami kemudian tadi memaparkan apa yang ada, yang tadi mungkin pada saat masuk sudah disampaikan, tapi ini saya jelaskan lagi. Saya menjelaskan tentang analisis teknis ijazah dan skripsi yang 99,9% palsu ya. Dan saya terbuka sekali, kami terbuka. Paparan ini baik secara hardware maupun secara software tadi kami berikan, dan Pak Kepala pimpinan itu suka sekali menerima, langsung dibaca dan langsung di copy untuk anggota supaya nanti bisa di semuanya ya. Dan yang jelas kami berangkat dari paparan ketika Fakultas Kehutanan UGM, yaitu Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarsa itu memaparkan tentang ijazah fotokopi yang sudah dipaparkan tahun 2022. Salah satu TV waktu itu yang mewawancari dia, dan ini saya gunakan sebagai alas hukum pertama. Artinya ada fotokopi ijazah yang kemudian bisa kita analisis. Tapi kemudian saya sama dengan Dr. Rismon, karena itu hanya berupa fotokopi dan masih hitam putih, kami belum bergerak sampai ada seorang kader dari Partai Solidaritas Indonesia, si Dian Sandi, itu mengupload. Nah, karena ada ini, sekali lagi saya katakan, justru sebenarnya postingan dari Dian Sandi inilah yang kemudian membuat gaduh, membuat heboh. Karena dengan adanya foto paparan berwarna ini, dan dikatakan asli, Dr. Rismon kemudian nanti akan cerita, kemudian akan meneliti soal cap yang ternyata tertempel oleh pas foto. Ya, dan itu jelas banget tadi penjelasannya jelas banget, pakai red, green, blue, berapa skalanya clear banget. Ya, jadi ini kemudian kita teliti dengan ELA, Error Level Analysis. Dan meskipun ELA ini sudah kami sampaikan, saya tunjukkan yang namanya ELA itu adalah untuk memeriksa kalau sebuah gambar atau itu sebuah ijazah banyak rekayasanya pasti akan error. Teman-teman lihat, ini ijazah saya tahun 91. Dengan dikoreksi pakai ELA, dengan dites pakai ELA, masih ada huruf-hurufnya masih kelihatan. Bahkan kalau ini full di ELA, teman-teman bisa lihat, masih ada bekas-bekas jejaknya. Tuh, masih ada. Artinya ini asli. Itu legislasinya juga masih ada, ya, legalitasnya masih ada. Pas foto saya juga masih kelihatan, logo UGM masih kelihatan. Nah, pasti pada bertanya, gimana dengan ijazahnya Joko Widodo kalau di ELA? Ini hasilnya. Nah, sorry, separuh dulu biar nggak langsung lihat kacau. Nah, lihat, ini ijazahnya yang disebut-sebut Joko Widodo. Runyam, begitu di ELA hancur dia. Artinya ijazah ini sudah direkayasa pada bagian logo, pada bagian foto, bahkan ketika kita ELA secara full kelihatan sekali. Tuh, hancur. Sekali lagi semua presentasi ini tadi saya paparkan dan tanpa terputus, dan pimpinan rapat senang sekali dengan rapat karena ini benar-benar sangat signifikan dan definitif. Kedua, soal foto. Foto saya sampaikan bahwa kalau foto itu asli, ini foto di ijazah saya tadi dengan foto saya sekarang. Kalau foto itu asli, ini foto di ijazah saya tadi dengan foto saya sekarang. Ada software yang namanya face comparison, itu akan mengatakan match. Mau kita tahun berapapun, tua sekalipun, software ini ngerti, dia punya algoritma yang bisa mengerti, itu match. Kemudian kalau foto di ijazah Jokowi ditampilkan dengan fotonya Jokowi sekarang, apa hasilnya? Ini not match,
tidak cocok. Foto di ijazah Jokowi tidak cocok dengan wajah Jokowi. Clear ya. Terus kemudian cocoknya dengan siapa? Nah, saya memeriksa banyak foto. Akhirnya masuklah foto seseorang namanya Dumatno Budi Utomo. Apakah foto Dumatno ini kemudian ada yang cerita, oh tahun 85 Dumatno itu baru 8 tahun. Ya bukan tahun 85 ini dipalsukan. Tahun berapa dipalsukan? Nah itu nanti akan terjawab. Apakah tahun 2012, apakah tahun 2017, itu nanti akan terjawab. Dan kalau diperlukan itu bisa kita paparkan juga. Nah yang jelas apa? Kemudian kita periksa sekarang, ini yang paling penting. Soal identik atau tidak identik. Ijazahnya Joko Widodo 1120. Saya tadi langsung tembak kepada Pak Dirtipidum, Pak Juandani. Karena Bapak menampilkan ini, yang saya tampilkan ini. Bukan lagi punyanya PSI. Karena ini yang ditampilkan di Barreskrim. Karena ini yang dianggap resmi. Meskipun ini fotokopi, ini lipatan. Teman-teman lihat, 1120. Saya menggunakan 3 ijazah pembanding. Dan saya transparan, terbuka. Tidak ditutup-tutupi ijazahnya yang mana. Itu tadi saya tantang, saya challenge. Jadi kalau Barreskrim, Pak Juandani senyum tadi. Tolong tampilkan nomor ijazahnya. Ini nomor ijazahnya. 1115 milik Fronojiwo. Saya berani tampilkan ijazahnya untuk pembanding. Jadi kalau Pak Fronojiwo tadi bahkan dikatakan, berani nggak kalau nanti Pak Fronojiwo dihadirkan? Sangat berani. Ya, 1115 Fronojiwo, kecuali yang ini. Nah, tadi ketika yang ini nggak mau ditampilkan nggak mungkin karena beliau sudah meninggal. Ya, ini Pak Hari Mulyono almarhum 1116. Ya, ini perhatikan ijazahnya. Kemudian juga Mbak Sri Murtiningsih 1117. Apa yang penting bagi 3 ijazah ini? Teman-teman semua, sebentar saya buka dulu 1117 ya. Nah, 1117 saya buka. Ini jelas betul, meskipun ini fotonya nggak kelihatan, nggak apa-apa. Tapi yang penting adalah nomor ijazahnya dan karakter ijazahnya. Sekarang komparasinya, nah ini yang paling penting. Teman-teman semua, lihat pada gambar ini. Di sini kelihatan betul, ini ijazah milik Joko Widodo yang di atas, ijazah Hari Mulyono, Fronojiwo, dan Sri Murtiningsih. Apa yang bisa teman-teman lihat? Perhatikan saja di sini. Ini udah huruf A, ini ada logo. Ijazah nomor 1117, Sri Murtiningsih, huruf A-nya masuk. Ijazah milik 1115 Fronojiwo, huruf A-nya juga masuk. Saya yang kepotong, ijazahnya milik Hari Mulyono, huruf A-nya juga. Ijazah milik Joko Widodo 1120, huruf A-nya dalam bahasa Jawa mencotot. Mencotot itu artinya keluar. Jadi tidak identik. Catat saja, ijazahnya Joko Widodo mencotot, ya. Mencotot itu keluar. Artinya tidak identik. Bahkan Dr. Rizwan itu mengambil 6 perbedaan. Ya, jadi luar biasa. Kemudian tadi saya juga menjelaskan bagaimana soal skripsi. Ini yang paling penting. Saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, kami memperoleh bukti skripsi ini langsung. Dan ini adalah primary evidence. Langsung dari tangan pertama, langsung dari Ibu Wakil Rektor, Ibu Profesor Wening Udasmoro, dan Wakil Rektor juga si Aji ya, gitu. Jadi kami dapatkan langsung, bukan mencuri. Ya, soalnya ada yang menuduh Dr. Rismon mencuri. Gila itu orang itu. Ya, gitu. Menurut kami dapat langsung dan kami periksa seizin beliau. Ini skripsinya. Skripsinya yang menarik adalah langsung saja ke sini daripada terlalu lama. Nah, skripsinya adalah ada perbedaan sangat jelas bahwa, nah, pada tahun 85 ketika skripsi ini dibuat konon November, di sini sudah terus Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro. Padahal Profesor Ahmad Sumitro, harusnya pakai U, baru mengucapkan pidato pengukuhan guru besar pada bulan Maret tahun 1886. Jadi 5 bulan setelah ini. Jadi kan nggak mungkin dia menuliskan ini. Yang benar yang ada di sini. Memang ini skripsi asli. Lihat kertasnya, warnanya. Ini warnanya bulek, udah tua. Ini warnanya baru kertas ini. Jadi ini ada kertas baru atas nama Joko Widodo yang dimasukkan ke dalam skripsi milik orang lain ini. Di sini benar, Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, belum profesor. Tadi sempat juga dijawab, itu Profesor Ahmad Sumitro sudah tahun 85, sudah mantap. Nggak ada orang berani pakai gelar sebelum pidato pengukuhan. Ya, itu orang-orang kalau di luar kampus tuh sering aneh-aneh kayak gitu. Pendapatnya. Satu lagi yang penting, lembar pengujiannya tidak ada. Kalau lembar pengujiannya nggak ada, berarti skripsi itu nggak pernah diuji. Skripsi itu nggak pernah lulus. Maka kesimpulannya, hasil uji ELA atau Error Level Analysis menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada bagian logo dan pas foto. Artinya pas fotonya diganti, logonya diganti, dan lain sebagainya. Hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi not match, tidak cocok dengan foto yang Jokowi sekarang. Bahkan hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi itu cocok dengan foto orang lain. Clear ya? Nah, kemudian ijazah pembanding 1115 miliknya Fronojiwo, 1116 miliknya almarhum Hari Mulyono, 1117 miliknya Sri Murtiningsih, itu identik. 3 itu identik. Tapi yang 3 identik ini tidak identik dengan ijazah 1120 milik Joko Widodo. Jadi ijazah Joko Widodo tidak identik. Clear, dan ijazah pembandingnya jelas. Palsu. Kemudian palsu.
nama Dr. Insinyur Ahmad Sumitro di ucapan terima kasih itu sudah bergelar profesor. Padahal dia belum profesor pada November 85 karena penjadwal pengangkatannya Maret. Nah, jadi itu yang penting. Beliau dikukuhkan menjadi guru besar. Dan terakhir, tidak ada lembar pengujian yang sangat penting di skripsi itu. Tidak ada lembar pengujian. Klausul yang paling bawah ini yang paling penting. Kalau cacat, skripsinya cacat, maka itu tidak akan lulus. Dan kalau orang yang nggak lulus, nggak akan punya ijazah. Dan sekaligus kami berdua tadi tersenyum di dalam, karena kami sempat disinggung-singgung soal keahlian kami. Saya tunjukkan tadi dengan berbagai dokumen, kemudian berbagai sertifikat, berbagai pengakuan dari DPR, dari Kementerian Kominfo waktu itu, bahkan dari Mabes Polri, kita sah semuanya. Dan lucunya, orang yang men-challenge kami itu tadi katanya mengaku ahli digital forensik, ternyata ahli sastra, ya, karena dia nggak punya presentasi apapun, cuman ngomong aja bla 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 bla. Kemudian sempat ini fakta ya, saya tidak menutupi, sempat di stop oleh Pak Kepala Rawasidik, karena udah kamu nggak, dia mengatakan kamu loh, udah kamu nggak usah cerita itu, kami sudah tahu, cerita saja apa yang kamu bisa bantah untuk mereka, untuk beliau-beliau itu. Gitu. Dan ternyata nggak bisa, cuma nomor-nomor aja. Nah, biar tambahkan Dr. Risma, silakan. Dan hasil gelar perkara ini apa, Pak? Insya Allah kita hanya bisa berharap, ya. Kita manusia itu kan tidak mungkin sempurna. Jadi kita hanya berdoa dengan bantuan media semuanya, ya. Moga-moga apa yang saya persembahkan untuk TPUA, apa yang kami persembahkan ini bisa diterima dan bisa mengubah, ya, apa yang kemarin terjadi. Tapi tentu itu semua kita juga harus mohon doa. Moga-moga mereka semua yang ada di ruangan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Itu ya. Oke, silakan. Iya. Enggak, nanti dulu. Ya. Kami sangat kecewa dengan ketidakdatangan dari Pak Jokowi, ya, yang membawa ijazah katanya asli, katanya lulusan UGM, dan ketidakhadiran pihak UGM juga yang seharusnya bisa menjelaskan atau memiliki kesempatan yang sangat luas untuk meyakinkan publik, tetapi itu semua tidak dimanfaatkan, sayang sekali ya. Dan pada kesempatan ini memang kelihatan pihak Dirtipidum itu kalah telak, ya, kalah telak dalam arti bahwa menunjukkan nggak usah ijazahnya Pak Jokowi dalam versi analog, versi digital pun tidak berani menunjukkan kepada kami dalam monitor. Betapa menakutkan fakta itu kepada Pak Dirtipidum. Dan tadi ya kami telanjangilah habis-habisan, ya, laboratorium forensik Bareskrim terpaksa kami telanjangi, bukan karena kami benci, tetapi kami menginginkan forensik yang bermartabat, independen, tidak diatur, tidak dimanipulasi. Bahkan tidak, Kapolri pun harusnya tidak boleh punya otoritas mengatur hasil dari forensik. Oleh karena itu sebenarnya kalau didengarkan oleh Pak Presiden Prabowo, sebaiknya Pak, lembaga forensik itu harus dikeluarkan dari kepolisian supaya menjadi lembaga independen yang dipercaya oleh publik. Kalau bisa tiga lembaga Pak, khusus forensik. Jadi Kapolda, Kapolri, atau atasan-atasan mereka itu tidak bisa mengintervensi, mengatur-ngatur hasil seperti kasus Jessica Wongso, ya, Dirtipidumnya Krisnamurti, Kapoldanya Tito Karnavian, Kepala Laboratorium Komputer Forensik Muhammad Nual Azhar, mereka berkomplot dengan para jaksa memanipulasi barang bukti digital, mengabur-ngaburkan menggunakan software gratisan yang bernama eRightShop. Itu software gratisan dipakai oleh laboratorium forensik. Tadi saya jelaskan juga ya, Mas, pengantar saya. Kenapa saya jelaskan ini? Karena saya cinta kepolisian. Supaya forensik ini benar-benar untuk kita semua, untuk rakyat. Dan nggak berani dipotong tadi oleh polisi. Iya, dan seperti ini, Tito Karnavian ingin jadi Kapolri, dimanipulasi oleh Muhammad Nual Azhar lewat software gratisan eRightShop untuk mengabur-ngaburkan dan menganimasi. Itulah contoh nyata. Ya, belum lagi KM50, belum lagi Verdi Sambo, ya, dibilang video DVR itu tersambar petir, padahal mereka yang merekayasa, merusak. Jadi ini, makanya kita telanjangi benar-benar Dirtipidum ini dan timnya, bukan karena kami benci, tapi karena kami cinta kepolisian. Ya, kami sangat cinta kepolisian, karena apa? Karena ya kita yang bayar mereka. Pajak kita kan? Kami jelaskan tadi bagaimana menganalisa lintasan stempel, kok nggak ada. Ya, kok nggak ada itu kanal rednya, padahal harusnya stempel pas foto dulu baru stempel.
Tetapi kita analisa nggak ada sebaran kanal rednya, ya babak belur satu. Yang kedua Ella babak belur juga. Ada deep fake forgery babak belur juga. Ya masalah skripsi juga babak belur. Yang mengatakan yang disimpulkan secara prematur lembar pengesahan skripsi Joko Widodo hanya diraba, dirasakan ada cekungan, disimpulkan hanya hand press dan letter press dan nggak bisa dijawab hari ini. Jadi kapan kesimpulannya disampaikannya, Bang? Kesimpulannya pasti kalah telak gitu, ya. Apapun hasilnya, karena memang tadi sempat Dirtipidum melirik saya ke belakang waktu saya merepresentasikan, seolah-olah memohon ampun Bang. Seolah-olah ya? Iya, seolah-olah ampun Bang, cukup lah Bang, jangan kulitin terus Bang, ampun Bang. Jadi Wira Wasidiki menyampaikan akan kapan menyampaikan kesimpulan dari gelar perkara? Ya kapanpun itu, saya kira kalau Wasidik harus fair, ya banyak sekali celah-celah yang mengatakan bahwa kesimpulan dari forensik Baris Krim Polri yang diumumkan oleh Dirtipidum itu sangat-sangat prematur. Kalau berani, periksa Pak Iman Raharjo. Bagaimana kiosnya itu yang menjadi calo dokumen palsu di Pasar Pramuka Pojok. Kaitannya atau korelasinya dengan lompatan kuantum karirnya menjadi komisaris dan wakil menteri desa kalau tidak ada hubungan jasanya dengan Joko Widodo. Panggil semua dong. Periksa semua karena ini sudah pasti palsu. Kalau nggak palsu pasti dibawa tadi. Ditampilkan digital aja nggak berani. Bang, tadi ini berarti udah selesai ya gelar perkara? Sudah selesai. Sementara selesai. Yakinlah itu palsu. Karena bayangkan hanya menampilkan versi digital aja nggak berani. Versi digital takut. Kami analisa dalam cuma pakai mata aja takut. Satu lagi, sebelum Pak Rizal Fadila, ada satu hal yang sangat konyol tadi disampaikan oleh kuasa hukum mereka. Jadi menurut mereka, ijazah itu bisa dianggap asli kalau UGM sudah menyatakan asli. KPU sudah mengatakan asli. Padahal UGM itu hanya melegalisasi, jadi bukan menyatakan asli. Dan mereka mengatakan, mereka menggunakan analogi yang sangat konyol. Jadi kalau misalnya pemeriksaan jenazah, ya jenazah sudah cukup pakai visum, otopsi selesai. Kan nggak perlu ijazah jenazahnya dihadirkan. Nah itu konyol. Jenazahnya perlu dihadirkan. Contoh kasus Joshua, ya kan? Otopsi bisa salah, visum bisa salah. Maka ini jangankan jenazah, ijazahnya harusnya dihadirkan dan akan terbukti kalau ijazah dihadirkan itu terbukti akan palsu. Pak Rizal. Penggunaan ijazah palsu atau pemalsuan ini oleh Pak Jokowi itu sudah resmi dihentikan, sehingga sudah jelas bahwa ijazahnya itu asli. Bahwa ada dugaan ijazah palsu, sehingga mereka harus berhenti. Nah ini yang harus paling penting di situ. Nah, selama ini kan mereka mendalilkan kepalsuan. Ijazahnya palsu, tapi mereka tidak pernah membuktikan kepalsuannya ada di mana. Padahal kan ini kebalik-balik gitu. Masa mereka yang mendalilkan keaslian, tapi mereka yang itu kepalsuan, itu palsu. Makanya tunjukin dong aslinya. Dan sampai hari ini pun, mungkin tadi rekan-rekan sudah dengar juga dari pihak mereka masih tetap sama juga memintanya, intinya tunjukin dong aslinya. Tadi saya sampaikan juga pada saat gelar khusus, kalau kita tunjukkan pun, walaupun kami tidak ada kewajiban hukum ya, kalau kita tunjukkan pun, bagi apa Anda memiliki otoritas untuk menentukan ini asli atau tidak? UGM yang mengeluarkan sudah mengatakan ini asli, KPU yang memverifikasi sudah mengatakan ini asli. Mereka lapor ke polisi juga sudah bilang ini asli, identik, tidak ada dugaan tindak pidana. Sekarang mereka minta lagi gelar, masih belum puas. Walaupun menurut kami, awalnya kami keberatan juga dengan ada gelar ini, karena kami tidak melihat esensi dan urgensinya. Cuman kami hormati tentunya sebagai warga negara yang taat hukum, Pak Jokowi juga memberikan kuasa mereka hadir saja. Kemudian kami hadir, ternyata ya kita lihat, dipercaya atau tidak. Harapan kami, gelar tadi yang cukup sangat clear, mengatakan bahwa tidak ada indikasi pelanggaran apapun, karena mereka tidak bisa membuktikan pelanggaran apapun dalam penyidikan. Ini mengkonfirmasi bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli dan sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Itu yang paling penting. Enggak, tadi kan jadi gini, teknisnya kalau saya boleh jelaskan dikit ya. Tadi kalau gelar itu dari pihak penyidik menyampaikan paparan, kemudian dari pihak pendumas diberikan kesempatan menyampaikan hal-halnya. Dari semua yang disampaikan mereka, tidak ada satupun mereka yang menjelaskan ini adalah pelanggaran pasal perkap misalnya, atau perkaba, atau apapun itu. Jadi mereka sama sekali tidak dapat membuktikan ada kesalahan dalam penyelidikan.
Nah, kemudian pihak kami diberikan kesempatan kan untuk pemaparan. Kami memaparkan juga bla 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 semua bukti yang kita sudah punya, dan kita juga melihat lagi semua hasil penyelidikan yang sudah dilakukan oleh Baris Krim Polri. Dan itu sudah mengkonfirmasi semua yang telah dilakukan. Artinya begini, sekarang gelar perkara khusus mereka yang minta loh. Kami sebenarnya juga tidak berkewajiban hadir. Kami juga sebenarnya tidak setuju awalnya, namun kami menghormati proses hukum. Nah, setelah ini apa? Ya kita lihat bersama, kalau ini ternyata masih diteruskan, ya berarti mungkin ini bukan permasalahan hukum lagi. Mungkin semua masyarakat bisa menilai sebenarnya tujuannya apa. Karena permasalahan hukum kan harus ada endingnya. Semua orang berhak untuk mendapatkan kepastian hukum. Selama ini kan dari pihak pendumas atau pelapor yang mendalilkan, ya ini kami dirugikan dan lain-lain, walaupun kami juga melihat tidak ada kerugian dari mereka, dan mereka tidak bisa membuktikan dalilnya. Nah, sekarang tolong dong, kepentingan hukum hak asasi Pak Jokowi sebagai terlapor juga harus dilindungi. Jangan sampai perkara dibiarkan bergantung seperti ini. Dan untungnya dengan tadi, menurut kami ini sudah sangat jelas, sudah clear bahwa penyelidikan terhadap dugaan penggunaan ijazah palsu atau pemalsuan ini oleh Pak Jokowi itu sudah resmi dihentikan, sehingga sudah jelas bahwa ijazahnya itu asli. Gitu. Berarti dari analisis press communication dan Ella yang tadi disampaikan oleh tim. Nah, cocok nih. Tadi kami menghadirkan ahli juga. Joshua Nanis. Nah, ini ahli Pak Joshua Sinambela yang kami hadirkan. Karena gini, kalau gelar perkara itu kan bukan menilai materinya sebenarnya. Jadi prosedur-prosedurnya. Jadi mungkin Pak Joshua Sinambela bisa menjelaskan sedikit. Ya, baik, saya jelaskan ya. Jadi sebagai ahli digital forensik ya, kita hanya berhak memeriksa dokumen-dokumen digital. Ya, bukan produk analog. Jadi karena ijazah ini adalah produk analog, makanya ahli digital forensik nggak ada hubungannya, gitu ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh analisis yang dilakukan oleh ahli dari pihak penuduh, gitu ya, itu sama sekali tidak berdasar.